Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Kaprodi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bu Soya Sobaya. Terima kasih kepada Ibu dosen Siti Aciria selaku pengajar pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Terima kasih kepada Kak Irfan selaku Asdos pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Zizi Wais Al-Korni, mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2019, Universitas Islam Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Ekonomi Mikro Islam membahas topik perilaku produksi pada Ekonomi Mikro Islam. Jadi, teman-teman, pada topik kali ini saya akan membagi 3 segmen pembahasannya. Yang pertama itu saya akan membahas tujuan produsen dalam ekonomi mikro Islam. Terus saya akan membahas konsep penawaran dalam ekonomi mikro Islam. Jadi nanti ada segmen-segmen pembagian pembahasannya. Terus ada juga pada pembahasan terakhir implementasi nilai-nilai produksi dalam ekonomi Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh topik ini, kita merefleksikan diri dulu dengan sebuah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dari satu ayat ini kita selaku teman-teman selaku produksi dalam ekonomi mikro Islam sudah dijelaskan di sana bahwa jual beli itu memang sudah dihalalkan asalkan yang dijual belikan itu barang halal. Jangan sesekali kita menjual barang seperti ini. Jangan sekali, teman-teman. Ini salah satu barang yang diharamkan. Jadi ketika kita menjual barang seperti ini, otomatis aktivitas jual beli kita itu menjadi hukumnya haram. Terus jangan pernah kita melakukan riba dalam jual beli. Seandainya saya menjual 1 gelas kopi, tapi bukan begini, kita analogikan dalam sebuah pinjam meminjam aja ya. Seandainya si A minjam uang 100.000 ke saya, terus saya minta balikannya menjadi 2 kali lipat, berarti otomatis ada bunganya dong. Jadi itulah yang dimaksud riba, contoh gamblangnya. Jadi teman-teman jangan pernah kita melakukan riba dalam hal jual beli. Jadi teman-teman, kita masuk ke pembahasan segmen pertama. Tujuan produsen dalam ekonomi mikro Islam. Jadi pasti ya, di dalam memproduksi itu seseorang yang melakukan produksi ada tujuannya dong. Kita apa sih produksi itu? Masa kita nggak tahu pengertian produksi itu apa gitu kan? Jadi gini teman-teman, kita melihat pengertian menurut para ahli ekonomi Islam ya. Kita melihat pengertian produksi menurut Sony Haribi Hermadi pada tahun 2012. Produksi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengkonversi berbagai masukan sumber daya, resource
result input menjadi output berupa barang atau jasa. Jadi setiap memproduksi itu, kita selalu bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Diutamakan kita memproduksi barang-barang yang menilai maslahat untuk umat itu yang besar. Jadi gini contohnya, seandainya saya punya perusahaan, nggak usah perusahaan lah terlalu besar, saya punya toko-toko kecilan lah memproduksi seandainya cangkir. Cangkir itu kan bermanfaat yang besar untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari. Itu memenuhi kebutuhan manusia dalam hal untuk minum seandainya kan nggak mungkin nggak pakai gelas gitu, nggak pakai cangkir kan. Gitu teman-teman. Jadi perhatikan nilai maslahat produk-produk yang kita keluarkan itu. Seandainya gini, terus saya punya toko, tapi produksinya itu cuman yang tidak menghasilkan kemaslahatan bersama, cuman menghasilkan untuk seseorang itu untuk jadi berlebih-lebihan, berpoya-poya, tidak ada mengandung nilai kemaslahatannya, tidak ada mengutamakan kebutuhan umat manusia. Jangan kurangin, setidaknya kita harus melihat nilai kemaslahatan. Di dalam produksi, aktivitas produksi itu ada juga nilai guna barang produknya itu, yaitu yang saya bahas tadi. Terus kita bahas, jadi di dalam nilai guna barang produk dalam ekonomi mikro Islam itu ada 6. Yang pertama nilai guna dasar, terus ada nilai guna waktu, ada nilai guna tempat, ada nilai guna bentuk, nilai guna hak milik, nilai guna pelayanannya. Apa sih yang dimaksud nilai guna dasar? Contoh ya, kita lihat apa artinya. Benda tersebut sangat berguna dikarenakan mempunyai zat asli yang dibutuhkan, sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Gitu teman. Jadi nilai guna waktu. Nilai guna waktu itu pada barang kita ya. Sebuah benda akan lebih berfaedah dan bermanfaat bila digunakan dengan semestinya pada waktu yang tepat. Gitu teman-teman. Jangan sampai produk-produk yang dikeluarkan itu kita gunakan hanya untuk melalaikan kita. Seandainya kita bermain game, tapi ada waktu, udah ada suara azan nih, tapi kita masih main game, itu kan nilai guna pada waktunya itu nggak ada. Kita menggunakan produk-produk yang dihasilkan orang itu tidak pada waktu yang tepat gitu teman-teman. Jadi itu gambaran kecil nilai gunanya. Terus kita masuk ke tujuan produksi dalam Islam. Jadi dalam kita memproduksi itu kita memiliki tujuan. Tujuan gitu ngapain sih? Masa kita cuman tujuannya hanya untuk menghasilkan uang, untuk kaum kapitalis, untuk kekayaan diri sendiri, tidak memikirkan teman-teman yang lagi mungkin mohon maaf ekonominya kelas ke bawah gitu. Kita tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kita tidak membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Contohnya, 1. Tujuan dalam produksi dalam Islam. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Jadi kita diutamakan untuk memenuhi nilai kebutuhannya. Jangan hanya berdasarkan keinginan gitu. Terus kita memenuhi kebutuhan masyarakat, persediaan untuk masa depan, persediaan untuk generasi yang akan datang, pemenuhan sarana kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kelima ini yang paling kita perhatikan. Kadang-kadang kita selaku seandainya pelaku produksi itu sering lupa untuk hal-hal yang seperti ini. Kita terlena akan dengan profit omset yang kita dapat gitu. Jadi pemenuhan sarana kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Jadi teman-teman gini aja lah, kalau seandainya masih keberatan ini untuk melakukan hal seperti itu, setidaknya kan kita punya omset lah. Seandainya untuk dari hasil produksi kita seandainya udah datang 20 juta per bulan.
sisihkanlah sedikit, setidaknya itu berapa juta gitu kan untuk sarana untuk disumbang ke masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk kegiatan sosial gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke segmen pembahasan yang kedua. Penawaran barang dan jasa dalam Islam didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, pengaruh maslahah terhadap penawar bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah pada barang yang diproduksi semakin meningkat, produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya dalam keadaan ceteris paribus. Terus hal yang kedua itu apa? Keuntungan merupakan bagian dari dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Terus di dalam penawaran itu ada namanya prinsip produsen Islami. Apa sih itu prinsip produsen Islami? Prinsip produsen Islami, satu, memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Terus memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan. Terus produsen dapat mengoptimalkan keuntungan dengan memperhatikan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terus perilaku penawaran ekonomi Islam. Di dalam produksi itu kita ada penawaran juga tuh. Kembali pada konsep awal bahwa Islam selalu mengutamakan maslahah dalam setiap aktivitas ekonomi. Apa implikasinya? Implikasinya adalah produsen Islami akan menawarkan produk-produk yang tinggi nilai maslahahnya. Itu yang sudah saya jelaskan di atas tadi teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, segmen yang ketiga. Jadi gini teman-teman, kita melakukan produksi, kita selaku produsen selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, masyarakat yang membutuhkan. Jangan kita memproduksi barang-barang terutama yang haram, yang nilai masalahnya tidak ada. Boleh kita melakukan produksi seperti lukisan, apa itu yang nilainya ada nilai keindahan, estetikanya. Nah, boleh kita melakukan produksi seperti itu asalkan hal-hal kebutuhan pada masyarakat sudah terpenuhi. Jadi gini, kita selaku produksi, tapi produksi di suatu daerah itu belum memenuhi air bersih, tapi kita sudah memproduksi yang namanya lukisan apa dan lain-lain. Kita harus mengutamakan memproduksi air bersih untuk daerah tersebut. Jadi nilai kemaslahatannya pada produk kita itu ada gitu. Jadi sekian, terima kasih. Itulah pembahasan mengenai perilaku produksi pada ekonomi mikro Islam. Kalau ada salah saya minta maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.